Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari. Saya adalah mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Universitas Bengkulu. Saat ini saya berada di SMP 18 penelitian tesis saya yang berjudul Transformasional Kepala Sekolah dalam Membangun Budaya Sekolah di SMP Negeri 18 Lumah. Selamat pagi Bu Sulastri. Pagi, ya. Saya izin hari ini untuk melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan judul dari tesis saya, yaitu Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Membangun Budaya Sekolah di SMP Negeri 18 Lumah ini. Iya. Izin Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Ya, Bu, ya. Bagaimana Ibu mencontohkan keteladanan disiplin dalam mematuhi aturan sekolah? Begini, Bu, sebagai kepala sekolah, saya berusaha memberikan contoh disiplin melalui kehadiran tepat waktu, kemudian menjalankan aturan sekolah yang konsisten, lalu terlibat langsung dalam kegiatan sekolah. Bahwa saya percaya bahwa guru dan siswa akan lebih mengikuti aturan apabila Kepala sekolah ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, bagaimana konsistensi Ibu dalam menegakkan tata tertib kepada seluruh warga sekolah? Begini, Bu, ya, saya berusaha menjalankan aturan secara konsisten dan adil kepada seluruh warga sekolah. Nah, jika ada permasalahan, akan saya komunikasikan lebih baik lagi untuk pembinaan kepada semua warga sekolah. Maka, Bu, ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah membangun budaya sekolah? Saya selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan guru dan mahasiswa lain, dan selalu menyampaikan pendapat agar mencipta suasana sekolah yang senang. Kemudian bagaimana Ibu menyampaikan visi dan misi sekolah kepada seluruh warga sekolah? Visi sekolah biasanya saya sampaikan dalam nama sang pencari daerah dan kegiatan sekolah lain. Saya berperan bahwa pentingnya disiplin dan kerjasama serta tanggung jawab dalam pembentukan karakter sebagai budaya sekolah. Bagaimana cara Ibu membangun komitmen bersama untuk mencapai tujuan? Saya melibatkan guru dan tenaga pendidikan dalam penyusunan maupun pelaksanaan program sekolah agar muncul rasa tanggung jawab bersama. Berarti semua terlibat ya, Bu, Iya. ya? Semua tanpa terkecuali. Kecuali semuanya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, bagaimana Ibu mendorong inovasi pembelajaran di sekolah? Di sini saya memberikan
pembinaan terhadap misalnya pelanggaran? Saya lebih mengutamakan pembinaan melalui pendekatan humanis ya kemudian ya. Jika ada pelanggaran, siswa diberikan arahan dan pemahaman agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, Ibu bagaimana empati Ibu terhadap kondisi personal warga sekolah? Ya, saya berusaha memahami ya kondisi warga sekolah dalam memberikan dukungan ketika ada kesulitan. Kemudian dalam pelajaran untuk masalah kendali yang akan menggunakan tugas. Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi narasumber saya untuk melengkapi data tesis saya pada hari ini dengan 12 pertanyaan dan 12 jawaban yang sangat memukau. Oke, Ibu Dewi, pertanyaan yang pertama, bagaimana keteladanan disiplin kepala sekolah menurut Ibu? Menurut saya kepala sekolah itu sangat disiplin dalam menegakkan peraturan sekolah. Misalnya sering mengingatkan ke misalnya tepat waktu sebelum waktu belajar, kemudian pada saat jam belajar pada jam masuk itu sudah ada di kelas, terus juga peraturan yang lain. Luar biasa ya? Iya, dan taat administrasi. Oh, berarti gurunya harus ekstra. Disitulah jadikan lebih. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana konsistensi kepala sekolah dalam menjalankan aturan sekolah? Saya rasa konsisten menentukan konsistensi kepala sekolah dalam menjalankan aturan. Selanjutnya, bagaimana kepala sekolah membangun sikap saling menghargai? Lebih komunikatif, kemudian sering sharing. Jika ada sesuatu yang perlu disampaikan itu biasanya Kemudian selanjutnya, bagaimana kepala sekolah menyampaikan visi sekolah? kalau visi misi itu biasanya misalnya tahun ajaran ada penyampaian sosialisasi visi misi wali murid, kemudian siapapun. Nah, terus dalam pembelajaran sehari-hari pun juga tetap dijalankan visi misi itu rajin disosialisasi. Kemudian bagaimana kepala sekolah memotivasi kerjasama? Biasanya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan sekolah itu kepala sekolah benar-benar yang support dan membuat kami jelas job desk-nya gitu dan saling berkolaboratif. Biasa ya, cukup aktif ya. Kemudian bagaimana kepala sekolah membangun komitmen bersama? Biasanya tanggung jawab. kalau misalnya ada kegiatan atau misalnya dalam pembelajaran itu waktu mengingatkan gitu kan, jangan lupa dengan tanggung jawabnya ini jadi job desk itu jelas gitu, jadi kami bisa tanggung jawab itu sekaligus bisa misalnya teman yang membutuhkan bantuan kita bantu. Kemudian selanjutnya bagaimana kepala sekolah mendorong inovasi dalam pembelajaran? Biasanya Khususnya yang pelajaran seni kan, Ibu Dewi ini seni. Biasanya kan sebelum ada pembelajaran itu kan kami diskusi gitu kan, atau kami guru itu berbimbingan sama kepala sekolah terkait program-program apa yang akan kami laksanakan di dalam pembelajaran. Misalnya mau mengadakan praktek apa gitu, kira-kira cocok nggak nih sama instrumennya, terus kegiatannya apa, cocok nggak? Berarti sangat didukung ya Bu ya. Kemudian bagaimana kepala sekolah menyelesaikan masalah Bu? Dengan diskusi biasanya Iya. selalu pada rapat atau Selalu ya Bu ya diskusi. Pokoknya tidak kebijakan dia sendiri yang diambil gitu ya. Bukan apa-apa diskusi dulu. Contohnya hari ini mau melakukan
cepat ya Bu ya, saya sedikit mengganggu waktu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya bagaimana forum diskusi di sekolah? Ada forum, ada diskusinya langsung? Ada. Biasanya kalau kayak rapat itu kan ada yang biasa perlu. Kemudian kalau misalnya pun ada sesuatu yang urgent yang harus cepat respon, itu biasanya di share di grup, dan itu ada apa namanya kayak evaluasi juga sih. Kemudian selanjutnya bagaimana pendekatan kepala sekolah pada warga sekolah? Baik, Survive. Kemudian yang selanjutnya bagaimana pembinaan siswa dilakukan? Pembinaan siswa itu kan ada Apa langsung hukuman? enggak, kan kita ada apa tahapan-tahapannya. Misalnya di kelas itu kan sama konflik sama kekerasan wali kelas atau guru wali, kemudian sama guru BK. Kalau misalnya permasalahannya itu sangat krusial, berarti kita diskusi sama kepala sekolah, sama wali muridnya, dan juga sama komite. Kemudian selanjutnya bagaimana empati kepala sekolah? Sangat penting dengan warga sekolah. Terima kasih Bu Dewi sudah berkenan melakukan wawancara kepada saya. Mungkin nanti kalau misalnya saya butuh bantuan lagi, berkenan ya Bu ya. Pak Budianto, terima kasih. Saya hari ini minta bantuan Bapak untuk menjadi narasumber saya terkait dari penelitian saya, yaitu kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam membangun budaya sekolah di SMP Negeri 18. Kita mulai ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Bapak keteladanan disiplin kepala sekolah? Menurut saya, kepala sekolah menunjukkan disiplin yang baik, terutama dalam kehadiran dan ketertiban pada kegiatan sekolah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsistensi kepala sekolah dalam menjalankan aturan sekolah? Kepala sekolah terlihat cukup konsisten dalam menerapkan tata tertib sekolah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana kepala sekolah membangun sikap saling menghargai? Kepala sekolah membangun komunikasi yang baik dan menghargai pendapat warga sekolah. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana kepala sekolah menyampaikan visi sekolah? Untuk menyampaikan visi sekolah, kepala sekolah sering menyampaikan pentingnya disiplin, kesehatan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana kepala sekolah memotivasi kerjasama? Untuk memotivasi kerjasama dalam kegiatan olahraga maupun kegiatan sekolah lainnya, kepala sekolah cukup aktif mengajak bekerja sama. Dan selanjutnya, bagaimana kepala sekolah membangun komitmen bersama? Untuk membangun komitmen bersama, kepala sekolah berusaha membangun tanggung jawab bersama dalam setiap kegiatan sekolah. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana kepala sekolah mendorong inovasi pembelajaran? Mendorong pembelajaran, guru diberikan kesempatan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik. Selanjutnya, bagaimana kepala sekolah menyelesaikan masalah? Biasanya kepala sekolah menyelesaikan masalah jika ada kendala kegiatan sekolah. Kepala sekolah biasanya mengajak guru berdiskusi bersama. Kemudian, bagaimana forum diskusi di sekolah? Forum diskusi di sekolah. Biasanya sekolah menyediakan forum diskusi melalui rapat evaluasi. Selanjutnya, bagaimana pendekatan kepala sekolah kepada warga sekolah? Biasanya kepala sekolah cukup terbuka dan mudah diajak berdiskusi. Selanjutnya, bagaimana pembinaan siswa yang dilakukan? Biasanya untuk pembinaan siswa, kepala sekolah lebih banyak menggunakan pendekatan pembinaan dibandingkan hukuman. Pertanyaan terakhir, Pak, bagaimana empati kepala
lagi Ibu Sally. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk melakukan wawancara dengan saya karena untuk tugas penelitian saya yang tentunya pemimpinan sekolah dalam sekolah di SMP Negeri 18. Oke Bu Sally, saya mulai untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana keteladanan menurut Ibu Sally, keteladanan disiplin kepala sekolah? Kepala sekolah menunjukkan disiplin yang baik, terutama dalam kehadiran dan keterlibatan pada aktivitas. Oh ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana konsistensi kepala sekolah dalam menjalankan aturan sekolah? Kepala sekolah terlihat cukup konsisten dalam menerapkan tata tertib sekolah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kepala sekolah membangun sikap saling menghargai? Saling menghargai kepala sekolah membangun komunikasi yang baik dan menghargai pendapat warga sekolah. Selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana kepala sekolah menyampaikan visi sekolah? Kepala sekolah sering menyampaikan disiplin, etis kesehatan, dan tanggung jawab. Ya. Selanjutnya, bagaimana kepala sekolah memotivasi kerjasama? Dalam kegiatan olahraga maupun kegiatan sekolah lainnya, kepala sekolah Kemudian selanjutnya, bagaimana kepala sekolah membangun komitmen bersama? kepala sekolah berusaha membangun jawab bersama dalam setiap Selanjutnya, bagaimana kepala sekolah mendorong inovasi pembelajaran? Guru diberikan kesempatan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik. Selanjutnya, bagaimana kepala sekolah menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah. Jika ada kendala kegiatan sekolah, kepala sekolah biasanya mengajak diskusi bersama. Selanjutnya, bagaimana forum diskusi di sekolah? Sekolah menyediakan forum diskusi seperti rapat evaluasi. Di hari ini ya Bu ya, Ya, hari ini melakukan rapat dan jadi saya sedikit mengganggu. Biasa. Siap. Selanjutnya, bagaimana pendekatan kepala sekolah kepada warga sekolah? Kepala sekolah cukup terbuka dan juga diajak berdiskusi. Iya. Selanjutnya, bagaimana pembinaan siswa dilakukan? Kepala sekolah lebih banyak mengutamakan menggunakan pendekatan pembinaan dibanding Oke. Karena empati kepala sekolah. empatnya cukup peduli terhadap kondisi lingkungan sekolah. Oke, terima kasih Ibu sudah bersedia dalam wawancara. Selamat pagi Bapak Bumito. Saya tadi ingin meminta bantuan Bapak terkait dari penelitian saya. Salah satunya saya harus melakukan wawancara dengan tenaga kependidikan. Jadi kebetulan Bapak yang bersedia saya wawancarai pada hari ini. Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana
Selamat pagi Ibu Sosila Haryani. Selamat pagi. Ibu izin Dianin wawancara Ibu terkait dari melengkapi penelitian tesis saya yang judulnya Kepemimpinan Transformasional dalam Membangun Budaya Sekolah di SMP Negeri 18 Semuanya. Pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana keteladanan disiplin kepala sekolah menurut Ibu? Kepala sekolah perlu disiplin dan memberi contoh yang baik dalam menjalankan tugas di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kepala sekolah dalam menjalankan aturan sekolah? Kepala sekolah menjalankan aturan sekolah dengan cukup konsisten dan tetap mempertimbangkan kondisi yang ada. Yang ketiga, bagaimana kepala sekolah membangun sikap saling menghargai? Dalam bekerja, kepala sekolah cukup menghargai tenaga kependidikan dan pembangunan komunikasi yang baik. Kemudian menurut Ibu, pertanyaan yang keempat, bagaimana kepala sekolah memotivasi kerjasama? Kepala sekolah sering mengajak bekerja sama dalam kebahagiaan kegiatan sekolah agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya Ibu, bagaimana pendekatan kepala sekolah kepada warga sekolah? Kepala sekolah cukup berbuka jika ada kendala kerjaan dan biasanya membantu memberikan arah. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana empati kepala sekolah? Menurut saya, kepala sekolah cukup membagikan kondisi warga sekolah dan memberikan dukungan dan pendidikan. Oke, sementara terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Ya. Oke, selamat pagi Hanifa. Pagi. Hanifa ini ya ketua OSIS. Ya, alhamdulillah. Ketua OSIS kelas berapa nih? Kelas 8. Keren. Ternyata emansipasi wanita ya, jadi yang memimpin bisa juga dari perempuan. Ya. Ibu bangga dengan Hanifa sebagai ketua OSIS. Baik Hanifa, Ibu di sini minta tolong ke Hanifa sebagai narasumber untuk kegiatan penyusunan penelitian tesis Ibu untuk mengambil S2. Nah, jadi judul tesis Ibu itu adalah Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam membangun budaya sekolah yang ada di SMP 18 ini. Ibu mau melakukan pertanyaan, ada 5 saja pertanyaannya. Jadi Hanifa bersedia untuk menjawab? Siap, saya bersedia. Oke. Nggak usah tegang, slow aja. Pertanyaan yang pertama, bagaimana contoh kedisiplinan kepala sekolah menurut Hanifa? Bagaimana kedisiplinan kepala sekolah? Beliau sering datang tepat waktu. Kemudian sering mengingatkan nggak kalau kepada siswa harus menaati peraturan? Ya, gitu? sering. Hanifa datang tepat waktu nggak? Dengan Iya ya, menjadi contoh untuk temannya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kepala sekolah membangun kerjasama di sekolah? dengan mengajak untuk gotong royong, kerjasama. Kepala sekolahnya ikut juga ya, Ya. saya bersama-sama ada Hanifa, ada teman-teman dan seluruh guru ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap kepala sekolah terhadap siswa? Ramah nggak, misalnya mendengarkan nggak ketika murid mau menyampaikan beberapa hal penting ataupun ingin bertanya gitu? Beliau sangat ramah kepada seluruh siswa. Ramah, baik, lembut. Alhamdulillah ya, sosok kepala sekolah idaman. Kemudian selanjutnya,
bagaimana kepala sekolah memberikan motivasi kepada siswa? Ketika jadi pembina masuk upacara, terus yang ada masalah misal terus sedih dipanggil kenapa gitu. Jadi perhatian khusus ya. Kepala sekolah misalnya kelas pernah juga ya misalnya memberi motivasi untuk selalu belajar. Hanifah dapat prestasi apa aja nih yang ada di SMP 18 ini? Udah pernah dicapai? Iya, bisa. Alhamdulillah itu juara 1 lomba mengaji, Oh, keren. terus juara 3 lomba ceramah, terus di dalam kelas juara 3. Oh, keren. Memang sosok ketua OSIS itu harus menjadi contoh buat teman-temannya ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana perhatian kepala sekolah terhadap siswa? Tadi udah Hanifah juga sampaikan tadi ya kalau ada masalah. Kemudian kalau ada prestasi, sering nggak misalnya di upacara diumumin nih siswa yang prestasi ini temannya harus mengikuti gitu ya? Untuk kepala sekolah ini sangat mengapresiasi. Oh, keren. Terima kasih Hanifah. Selamat pagi menjelang siang, Safira dari kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Salam kenal, saya Dian Lestari. Kita waktu itu sebenarnya udah pernah ketemu ya untuk perjanjian wawancara. Jadi Ibu hari ini seperti perjanjian kita melakukan wawancara, nggak banyak pertanyaannya, sedikit terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah di SMP 18 Lumang. Jadi karena Ibu melakukan penelitian di sekolah ini, jadi Ibu perlu bantuan Safira ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana contoh kedisiplinan kepala sekolah menurut kamu? Beliau sering datang tepat waktu sehingga saya bisa Motivasi ya gitu ya. datang tepat waktu. Oke, untuk kepala sekolah ya berusaha yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kepala sekolah membangun kerjasama di sekolah? Bisa dengan cara bergotong royong, kebersihan, ya itu juga. Selanjutnya, bagaimana sikap kepala sekolah terhadap siswa? Ramah, baikkah dia? Ramah, baik, sopan, selalu membimbing siswanya hal yang baik. Safira takut nggak kalau misalnya kadang kan kita kalau lihat kepala sekolah ini takut nih. Kalau Safira sendiri senang nggak dapat kepala sekolah seperti Ibu Sulastri? Kemudian selanjutnya bagaimana kepala sekolah memberikan motivasi kepada siswa? Untuk rajin belajar, gitu ya, disiplin gitu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana perhatian kepala sekolah terhadap siswa? Misalnya ada yang mengalami masalah, apakah dia mengabaikan atau dia bantu atasin, dia panggil atau bagaimana? Nian. Kemudian untuk prestasi dia juga kalau misalnya memberikan perhatian lebih ya. Safira untuk sekolah ini udah memberikan prestasi apa aja kalau Ibu boleh tahu? Lombanya pernah keluar sekolah ya, lombanya luar sekolah jauh gitu. Oke, terima kasih Safira. Oke, selamat pagi menjelang siang Hanisa Olivia. Salam kenal. Oke, terima kasih Hanisa bersedia menjadi narasumber Ibu untuk melakukan penelitian tesis Ibu terkait dengan judul tesis Ibu adalah kepemimpinan nasional kepala sekolah dalam membangun budaya sekolah yang ada di SMP ini ya. Jadi karena Hanisa adalah salah satu anggota OSIS, jadi Ibu ingin tahu bagaimana
yang terjadi di sekolah ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana contoh kedisiplinan kepala sekolah menurut Hanisa? Disiplin ya, datang tepat waktu nggak kepala sekolahnya? Lebih dahulu ya ada beberapa disiplinnya. Kemudian bagaimana kepala sekolah membangun kerjasama di sekolah? Kerjasama gitu ya. Mengajak siswa nggak? Mengajak siswa dan kepala sekolah juga ikut bergotong royong, atau hanya misalnya kalian itu bersihkan di situ, tapi dia tidak ikut. Oh ikut ya. Kemudian bagaimana sikap kepala sekolah terhadap siswa? Sama. Repot sedikit ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kepala sekolah memberikan motivasi kepada siswa? Memberi nasihat gitu, memberi arahan gitu. Ya, sering nggak misalnya saat upacara, saat di dalam kelas, atau saat bertemu kalian, interaksi gitu. Sering ya, selalu ya memberikan motivasi untuk misalnya rajin belajar, disiplin gitu. Ya. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana perhatian kepala sekolah terhadap siswa? Sangat perhatian. Kalau misalnya ada yang bermasalah, apa dibiarkan saja? Dengan kepala sekolah ya. Jadi kamu sendiri sebagai anggota OSIS pernah nggak misalnya mendapatkan panggilan nih dari kepala sekolah nih terkait permasalahan kamu misalnya? Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah melakukan kesalahan ya. Mudah-mudahan menjadi anak yang untuk contoh buat teman-teman. Oke, terima kasih Hanisa. Oke, selamat pagi menjelang siang Dera Anjani. Pagi Bu. Oh, manis sekali kamu. Terima kasih Dera sudah bersedia untuk melakukan wawancara dengan Ibu pada hari ini. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, bagaimana contoh kedisiplinan kepala sekolah menurut Dera? Sangat disiplin karena datang tepat waktu. Terus apa lagi tuh? Mengingatkan siswa untuk menaati aturan yang ada nggak? Kemudian Dera termotivasi nggak kalau lihat kepala sekolah itu datang lebih dahulu? motivasi. Iya, berarti Dera datang lebih dahulu juga atau telat gitu? Datang lebih awal sih. Kemudian yang kedua, bagaimana kepala sekolah membangun kerjasama di sekolah? Saat gotong royong, beliau sangat disiplin dan sangat ingin ikut gotong royong. Sama yang ada di sekolah ini ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kepala sekolah terhadap siswa? Sangat ramah. Beliau juga sering Mendengarnya nggak? Mendengarkan apa yang kalian mau sampaikan gitu. sangat mendengarkan. Kemudian bagaimana kepala sekolah memberikan motivasi kepada siswa? Saat upacara. Saat-saat tertentu atau bertemu langsung, pernah nggak? Nah, Oke, selanjutnya, bagaimana perhatian kepala sekolah terhadap siswa? sangat baik, perhatiannya sangat lemah lembut. Kalau ada masalah gitu, kemudian kalau Dikasih ada saran kalau ada masalah. kalau misalnya sebuah prestasi gitu, didukung nggak? Oh, sangat didukung banget. Kalau boleh Ibu tahu, Dera sendiri sudah memberikan prestasi apa aja nih di sekolah? Lomba pantun, lomba ngaji. Oke, terima kasih Dera sudah Sama-sama. bersedia. Putri Alaska, pagi, semangat dong. Oke, Bu ingin mewawancarai Putri. Pertanyaan pertama, bagaimana contoh kedisiplinan kepala sekolah menurut kamu? Datang tepat waktu kah? Kemudian bagaimana kepala sekolah membangun kerjasama di sekolah? Membangun kerjasama ya. Mengajak bekerja sama, gotong royong gitu ya. Kemudian bagaimana sikap kepala sekolah terhadap siswa? Baik nggak ibu kepala sekolahnya? Senang nggak dapat ibu kepala sekolah seperti itu?
ramah, sopan. Kemudian bagaimana kepala sekolah memberikan motivasi kepada siswa? Kasih motivasinya bagaimana? Oh, pembina upacara beri motivasi gitu ya, terus rajin belajar, terus disiplin. Kemudian bagaimana perhatian kepala sekolah terhadap siswa? Perhatian nggak ibu kepala sekolahnya? Kamu pernah dikasih pengarahan misalnya menjadi siswa yang bermasalah nggak di sekolah ini? Belum. Tidak ya, jangan sampai. Oke, terima kasih Bu.